Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi dilihat dari aspek konten dengan dosen pengampu Dr. Elvis Suwanto MSI. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Asra Rahmi, Ika Juliana, Puspita Sari, Rantika Widi, dan Stefani Ria Nainggolan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi terdapat 4 aspek. Yang pertama, aspek konten atau isi. Yang kedua, aspek proses. Yang ketiga, aspek produk. Dan yang keempat, aspek lingkungan belajar. Sebelum kita mulai mempelajari dan kami memaparkan tentang konten, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu konten. Konten berisi tentang materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh murid berdasarkan kurikulum. Jadi kami simpulkan bahwa konten adalah sedalam apa, sevariatif apa, dan sebanyak apa isi materi yang akan disampaikan kepada peserta didik dengan menyesuaikan pada kebutuhan belajar mereka. Lalu, apa tujuan dari konten? Tujuan dari konten untuk memastikan semua peserta didik memiliki kesempatan belajar secara efektif. Namun pelaksanaannya, siswa tidak sekedar dituntut memahami materi. Yang paling penting adalah menguasai pemahaman mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan mereka. Kali ini, kami akan memaparkan 6 tips pelaksanaan diferensiasi yang dilihat dari aspek konten. Tips yang pertama yaitu kontekstual. Yang dimaksud dengan kontekstual yakni konten yang menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata yang dialami oleh siswa secara langsung. Nah, ketika membuat konten atau materi, pastikan siswa akan dapat memahami apa yang mereka ingin ketahui dan apa yang harus diketahui. Contohnya saja, pada pelajaran bangun ruang. Salah satu bangun ruang adalah balok. Maka, apabila ingin memberikan pelajaran tentang ciri-ciri balok, praktekkan dengan barang yang nyata seperti kotak kado atau kardus mie instan. Jadi mereka bisa merealisasikan ciri-ciri balok dari apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka lihat secara nyata. Tips yang kedua, pembelajaran konten tidak to the point. Guru sering mendesain pembelajaran konten terlalu terburu-buru untuk langsung ke intinya, yaitu menemukan jawaban langsung benar. Padahal, alangkah lebih baiknya siswa digiring mengenal informasi terlebih dahulu, lalu beralih mengaplikasikan pengetahuan dan melakukan diskusi yang efektif. Akan jauh lebih menantang apabila guru memberikan pembelajaran dengan memberikan permasalahan. Kemudian, siswa menyimpulkan permasalahan dalam suatu formula yang dapat ditemukan sendiri oleh siswa. Tips yang kedua ini bisa memotivasi siswa dalam menemukan ide sendiri serta berpikir ke arah yang lebih kritis dan menantang. Tips yang ketiga, jangan lupakan tema besar. Ketika guru memilih materi, sebaiknya jangan melupakan gambaran dari tema besar materi tersebut. Contohnya, saat pembelajaran bangun datar, tetap sebutkan tema besarnya, yaitu geometri. Dan contoh lainnya adalah ketika guru memaparkan tema transportasi, akan lebih menggiring siswa ke elaborasi dengan berbagai macam transportasi dan pada jenis transportasi itu sendiri, daripada hanya menyajikan dan memberikan tema pesawat udara. Tentu dalam hal ini, siswa akan berelaborasi dengan pemikirannya sendiri. Tips yang keempat, pendekatan konten harus meningkatkan kolaborasi.
Pada saat proses pembelajaran, guru harus bisa menstimulasi inquiry dan percakapan untuk siswa yang mempelajari, seperti memberikan pertanyaan yang dapat menghasilkan diskusi, sehingga proses pembelajaran lebih aktif dan efektif. Tips yang keenam, apersepsi. Apersepsi merupakan kegiatan yang dilakukan saat akan memulai kegiatan pembelajaran. Banyak dari guru pada saat berada di dalam kelas merasa paling tahu dan memukul rata kemampuan seluruh siswanya bahwa siswanya belum mengetahui apapun. Padahal, ada kemungkinan peserta didik memiliki pengetahuan sebelumnya, bahkan sebelum pelajaran dimulai. Karena hal inilah, apersepsi dibutuhkan, supaya guru mengetahui kemampuan awal dari peserta didik. Dan yang terakhir, tips keenam adalah mudah dipahami dan interaktif. Pada saat membuat konten atau materi pembelajaran, jika memungkinkan, buat pengalaman belajar yang menyenangkan melalui interaktif dan eksperimen. Pengajar pada saat zaman sekarang tidak hanya membagikan ilmunya lewat ceramah lagi, tetapi juga mampu merancang dan membuat pembelajaran dengan pendekatan konten yang dapat membuat siswa lebih mudah memahami materi. Demikianlah pemaparan dari kelompok 3. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.